Menyesatkan banyak orang enggak? Ya. Maka untuk menyesatkan banyak orang, kudu wajib penyesat itu memerintahkan pengikutnya untuk menyesatkan seluruh dunia. Kalau hanya menyesatkan Bani Israel berarti enggak banyak. Karena Bani Israel itu sedikit lagi punah. Tinggal beberapa orang dari mereka. Sedangkan kalau dikatakan menyesatkan banyak orang, maka penyesatnya itu harus wajib hukumnya memerintahkan antek-anteknya untuk melakukan pengajaran kepada seluruh umat manusia. Sahabatku Bang Indra Kurniawan, syukran. Begitu saudaraku. Jadi ya, silakan Anda lembutkan hati untuk menerima ajaran Yesus. Yesusnya mengatakan jangan ke bangsa lain. Penyesatnya mengatakan ke bangsa lain. Tidak mungkin satu Yesus mengajarkan satu yang bertentangan. Silakan. Ya, berarti kalau Bang Juma bilang perkataan jadikanlah semua bangsa muridku, itu pernyataan dari Yesus yang KW, wah kita repot dong ya. Padahal ada tertulis itu masalahnya. Yang menulis itu hampir keempat Injil itu menulis itu. Setidaknya Matius ya. Matius 28 kan menulis itu pernyataan Yesus itu waktu mau naik ke surga. Kalau Anda bilang itu Yesus KW, udah repot kita ini. Berarti rujukan kita ini udah nggak valid, nggak layak lagi untuk dipakai. Udah repot lah jadinya nih. Nggak bisa diskusi lah kita. Kalau itu udah Yesus KW gitu loh. Gimana tuh? Saudara, begini kawan. Bible Anda itu bukan firman Tuhan. Catat itu dulu. Bible Anda tidak ada validasi dari Yesus. Bible Anda itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah kemudian memberikan promosi tentang kitab saudara. Kitab saudara itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam posisi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, dan posisi Bani Israel sebagai manusia yang padanya diutus oknum rasul yang bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan bahaya ini kitab ini, bukan bahaya, Andanya yang salah. Kok salah? Anda mendudukkan buku-buku itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan. Itu Yesus tidak mengenal buku Yohanes, buku Matius, Markus. Itu Yesus tidak kenal. Buku Lukas, 13 buku Paulus, Yesus tidak kenal. Dan Yesus tidak memberikan legitimasi sedikit pun kepada buku-buku itu. Itu hanya catatan-catatan orang yang kemudian mereka susun, dipersembahkan kepada oknum-oknum tertentu. Tapi kemudian Kristen merasa bahwa ini adalah firman Tuhan. Sejak kapan? Firman Tuhan yang mana? Kapan Yesus memberikan legitimasi? Bukankah Yesus yang menerima firman? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Jadi kalau berbicara mengenai firman Tuhannya itu datangnya kepada Yesus, bukan datang kepada para wartawan. Ini penting untuk saudara tahu. Jadi kalau Anda mengatakan, bagaimana dong? Ini kan diajarkan dalam kitab kami. Lah, kitab Anda bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Anda salah telah menambatkan hati kalian kepada sebuah buku yang Yesus sendiri tidak mengenal buku tersebut. Torah dikenal oleh Nabi Musa. Zabur Mazmur dikenal oleh Daud. Kemudian Al-Quran dikenal oleh Nabi Muhammad. Injil dikenal oleh Yesus. Tapi perjanjian baru, Roma, Markus, Matius dan seterusnya tidak dikenali. Itu catatan-catatan orang yang syarat dengan kepentingan kelompok atau pribadi atau golongan. Tak ada hubungannya dengan penginjilan Yesus. Mereka hanya mencatat-catat apa yang mereka dengar, apa yang kesaksian-kesaksian orang yang mereka kemudian dengarkan, mereka catatkan. Makanya Injil dalam versi Injil Kristen itu banyak, Bang. Ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Barnabas, ada Injil Andreas, ada Injil Maria. Tapi Injil-Injil yang lain ini itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan Romawi. Makanya disebut Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan, bukan Injil palsu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius itu berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang
penguasa kala itu, yaitu Romawi. Makanya dipakai, disebutlah kitab kanonik. Begitu juga surat-surat Paulus, karena berkesesuaian dengan nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan orang-orang Romawi Yunani kuno, maka surat-surat Paulus itu diterima oleh kekaisaran, oleh kerajaan Roma, sehingga dijadikan sebagai kitab suci. Itu fakta, itu real. Jangan sakit hati, itu keadaan. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Nah, supaya kitab-kitabnya Kristen ini dianggap sebagai firman Tuhan, maka orang-orang cerdas terdahulu di Kristen, bapak-bapak gereja, mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kemudian didudukkan, ditempelkan dengan kitabnya orang Kristen. Jadilah pada abad keempat istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya istilah dari gereja, tidak dianut oleh Yesus, tidak dianut oleh orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab. Ini saya berharap saudara-saudara Kristen yang masih bisa tertolong, yang mendengarkan Bang Suma dan apologet Islam yang lain yang berbicara berdasarkan data, agar kiranya jangan marah dan melembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Silakan. Iya, berarti PR Bang Juma ini cukup berat ya. Berarti Bang Juma harus menggugat LAI untuk membuang Matius 28 itu, terutama ayat 16 hingga 19 itu. Karena di situ ada ucapan Yesus katanya gitu kan. Tapi ya kita meyakini, tapi kalau Bang Juma bilang itu enggak ada, berarti Bang Juma harus gugat ke LAI. Karena selama ayat itu masih ada di situ, berarti kami mengimani bahwa Yesus itu untuk semua orang. Ya, dan logikanya pun kalau Yesus bukan untuk semua orang, terus Israel ini bangsa pilihan dalam konteks apa? Untuk apa dia disebut bangsa pilihan? Ya, kalau orang Kristen memahami kenapa dia disebut bangsa pilihan, karena melalui dia lahir Mesias. Mesias itulah nanti yang membawa semua manusia menjadi umat Yahweh. Begitu. Jadi kalau Yesus bukan untuk, kalau hanya untuk orang Israel, itu bukan bangsa pilihan, urusan mereka sendiri. Gitu loh. Jadi nggak logis. Israel itu bangsa pilihan. Kalau Mesiasnya hanya untuk mereka aja. Tapi poinnya PR Bang Juma cukup besar. Bang Juma harus menggugat LAI supaya Matius 28 itu dibuang. Gitu loh. Oke, jadi sia-sia Bang Juma bilang, oh ya Yesus bukan Tuhan. Masalahnya ayat itu ada. Itu loh Bang Juma. Baik. Semoga berhasil. Saya sudah mengatakan kepada saudara, mau 1000 buku tertulis dari abad pertama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau buku itu bukan firman Tuhan, ya percumi. Mau 3 juta, 50 juta orang bersaksi Yesus Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan, tetap aja bukan Tuhan. Berbicara mengenai bangsa pilihan, oke, Al-Quran juga mengatakan itu. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, bukan cuma Israel doang. 12 anak Nabi Yakub itu semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Inni ma'akum, pencipta langit dan bumi mengatakan aku bersama dengan kalian. Tapi ada tapinya. La in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Aku memilih kalian kalau kamu patuh kepada aku dan patuh kepada semua utusanku yang kuutus kepadamu, maka aku akan memberikan engkau surga. Kalau tapi apa kata Allah? Faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tapi apabila engkau kemudian ingkar kepada yang demikian itu, kau tidak beriman kepada aku, kau tidak beriman kepada utusan-utusanku, maka sungguh kalian telah sesat dari jalanku yang lurus. Apa yang terjadi? Gak usah Al-Quran yang dibuka tentang mereka. Yesus datang aja ditolak. Itu sudah jawaban. Kalau engkau taat kepada aku, engkau beribadah tunduk kepada aku, dan engkau menerima setiap utusan yang aku utus kepadamu, maka aku akan menyelamatkan kalian. Tapi kalau tidak, aku laknat kalian.
Pertanyaannya, apakah Israel menerima Yesus? Tidak. Dilaknat enggak? Dilaknat. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima mawadi'i, kata Allah. Mereka kemudian dimurkai oleh Allah. Mereka melanggar janji, maka dilaknat oleh Allah. La'annahum, mereka kemudian itu dilaknat oleh Allah. Orang Kristen tanya, Yesus diterima gak? Enggak. Ya sudah, selesai. Ketika Yesus datang gak diterima, lalu siapa yang menerimanya? Kristen. Oh no, yang diterima Kristen bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang diterima oleh Kristen adalah Yesus lain. Kemudian kita buktikan kalau itu adalah Yesus lain. Di mana datanya? Matius 28 yang saudara kita tadi bawa. Di Matius 28 itu, Bung, nomor 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia tidak mengatakan Yesus lagi, kan? Penulis tidak mengatakan Yesus lagi. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, yaitu bukit Efraim, dekat padang gurun Efraim maksudnya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka ragu-ragu. Ke-11 murid Yesus itu ragu. Kenapa mereka ragu? Karena pada saat penangkapan mereka tak ada. Mereka semuanya kepada kabur meninggalkan Yesus. Maka yang tinggal dua kandidat mereka tinggalkan. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah Yudas. Mereka menyembahnya dan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, nah penulisnya mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa ini? Ini siapa yang mengaku Yesus dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi? Ini siapa ini? Yesus aslikah? Yang merasa dirinya diberi kuasa surga dan di bumi? Tidak. Kenapa? Anda baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Yesus ketika didatangi iblis, iblisnya menjanjikan kuasa langit dan bumi, Yesus menolak. Yesusnya menolak. Yesus tidak mau terima. Yesus tidak mau terima kemudian kuasa langit dan bumi. Sehingga ketika iblis mengatakan, Yesus, kalau kau sembah aku, maka semua kuasa akan aku berikan kepadamu. Seluruh kerajaan di dunia akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menolak. Maka apa yang tertulis kemudian dalam Lukas 4 itu, di data nomor 13 ya, iblis mundur dari mencoba Yesus, tidak berhasil, dan menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian iblis memantau keadaan, Yesus tidak berhasil menyembah aku, padahal aku sudah janji akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku katakan kepadanya, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika ketika iblisnya berkehendak memberikan kuasa kepada penggantinya Yesus, bisa enggak? Bisa. Ketika iblis merasuki penggantinya Yesus dan penggantinya Yesus mengaku akulah Yesus, bisa enggak? Bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sudah menubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh nggak setan mengaku Yesus? Boleh. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, iblis dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau saudara mengatakan bagaimana dengan Matius 28? Loh, Yesus tidak diberi kuasa. Yesus tidak menerima kuasa. Yang mau memberikan kuasa langit dan bumi itu setan. Dan Yesus menolak. Berarti yang menerima kuasa di surga dan di bumi itu bukan Yesus, tapi nanti dia akan mengaku Yesus. Coba lihat. Ketika dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku.
Emang Yesus pernah mengajarkan muridnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak. Yesus saja mengajarkan muridnya agar ke bangsa Israel dan jangan ke bangsa yang lain. Berarti ini bukan Yesus. Jelas. Nomor 20-nya apalagi? Apa kata nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Di mana Yesus pernah mengajarkan orang untuk makan babi, tidak bersunat, mengharamkan kemudian hukum Torah, menjadikan hukum Torah itu sampah. Dan di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk masuk ke gereja ibadah minggu. Padahal di situ mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau hari ini saudara Kristen, kita tanya satu-satu, siapa yang mengajarkan kalian masuk ke gereja hari Minggu untuk menyembah Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan? Tidak. Tapi kenapa kalian secara berkelompok ke sana? Karena Yesus asli? Bukan. Tapi karena ada bisikan dari sang penyesat untuk beribadah hari Minggu menyembah dirinya. Bukan Yesus yang asli yang mengajarkan? Bukan. Tidak ada ajaran Yesus ibadah Minggu? Nggak ada. Ada nggak ajaran Yesus sembah aku? Nggak ada. Ada nggak ajaran iblis sembah aku? Ada. Di mana Yesus mengajarkan, di mana iblis mengajarkan dirinya untuk disembah? Lukas 4 nomor 7. Satu-satunya utusan Tuhan di atas muka bumi yang disembah adalah Yesus. Apakah Yesus beneran yang disembah? Bukan. Tetapi Yesus penyesat. Loh kok bisa kayak gitu? Kesimpulan saya, karena Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada Bapa yang di langit. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Hanya sibilisisis yang meminta dirinya disembah selain daripada Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam kitab saudara, Lukas 4 nomor 7. Kesimpulan akhir, sebelum Anda boleh berpanjang lebar bicara. Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi rohani? Apakah Yahudi yang menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi? Karena hanya ada dua kelompok. Kami hanya penonton karena kami Islam. Kami tidak ada hubungan dengan orang Yahudi dalam hal agama. Kami tidak satu kitab dengan mereka. Kami tidak satu nabi dengan mereka. Sekarang yang jadi permasalahan hanya ada dua, Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi, ataukah Kristen yang justru nyamar Yahudi? Saya kira begitu dari saya. Silakan. Anda tinggal pilih yang mana yang Anda mau sikapi, tanggapi. Ya, terima kasih Bang Juma toh memberikan paparannya. Jadi Israel rohani itu kan hanya istilah aja. Walaupun nggak pakai istilah Israel rohani, bukan berarti kita jadi bukan umatnya Yahweh. Tetap kita umat Yahweh, ya. Itu hanya masalah terminologi, ya. Jadi kita sebut saja saya umat Yahweh, udah, gak usah ada pakai istilah Yahudi, Israel rohani. Israel rohani artinya kita mengikuti sabda dari Tuhannya orang Yahudi. Sabda Yahweh, bagaimana Yahweh mengurus umatnya, ya kita menyimak, mengikuti. Tapi ritual-ritual yang memang itu sangat Yahudi, ya kita nggak ikut. Nah itu, jadi itu hanya masalah terminologi. Intinya kami ini umat Yahweh melalui Yesus. Nah itu. Terus kemudian kalau dikatakan Paulus itu dari Yesus palsu, dia menerima arahan dari Yesus palsu. Saya rasa yang dialami Paulus itu masih banyak terjadi hingga sekarang. Terakhir saya dengar ada anak kecil melihat Yesus di Amerika, anak kecil ini. Gak mungkin kan anak kecil punya kecenderungan untuk membodoh-bodohin orang kan? Gak mungkin. Ada tuh melihat Yesus dia katanya. Terus Yesusnya bersama ayahnya yang sudah lama pergi.
Ada tuh. Nah, apakah dia melihat Yesus palsu? Nah, kan intinya kan kita melihat buahnya. Bagaimana buahnya? Kalau buahnya rusak, berarti Yesus palsu. Tapi kalau dia jadi orang baik, berarti Yesus yang dilihatnya bukan Yesus palsu. Gitu aja cara menganalisisnya. Lihat dari buahnya. Begitu. Tapi kalau Bang Juma bilang pun Alkitab kami ini bukan kitab suci dari Tuhan, ya silakan saja. Memang Tuhannya sudah berbeda kok. Kan Tuhan Anda Allah. Tuhannya kami ini Yahweh. Semua perkataan Yesus itu perkataan Yahweh. Ya kan gitu. Berarti artinya Tuhan kami Yahweh. Walaupun banyak orang Kristen nggak sadar, ya. Tapi faktanya Tuhannya orang Kristen Yahweh, karena mereka mendengar sabda Yesus. Sabda Yesus berasal dari ilah Israel. Ilah Israel siapa? Yahweh. Orang Kristen juga masih membaca kitab Perjanjian Lama. Bagaimana Yahweh mengarahkan umatnya. Kala itu umatnya secara bangsa hanya Israel aja. Secara bangsa. Nah, kita mengikutinya. Nah, kalau Anda bilang kitab kami ini bukan dari Tuhan, iya. Itu masuk akal. Itu nggak masalah. Karena Tuhan Anda Allah. Ilah negeri Mekah. Tuhan kami Yahweh. Begitupun saya bilang Al-Quran itu bukan dari Tuhan, karena kan Tuhan saya Yahweh, bukan Allah. Jadi nggak ada masalah itu sama saya. Oke lah, segitu dulu yang mau saya tanggapi. Saya mau ada kerjaan dulu, mungkin biar yang lain bisa naik. Thank you semuanya. Oke, saudara ya. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen adalah umat Yahweh dari Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang asli melarang muridnya ke bangsa Roma, Belanda, Indonesia. Tapi ada Yesus palsu yang mengajarkan ke seluruh bangsa. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada buah dari nabi palsu yang datang kepadamu. Buah dari nabi palsu itu tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Dan itu hanya Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, yang pasti berbeda. Anda menuhankan kemudian makhluk goib, makhluk yang Anda sembah. Lah kami pencipta makhluk itulah yang kami sembah. Beda kelasnya memang. Sementara Anda ngomong tak ada dalil, tak ada data. Ya hanya klaim-klaim saja. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan kami menyembah Tuhannya Yahudi, ya Tuhannya Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno. Mungkin maksud Anda Yotefafe kali. Yahweh itu bukan Tuhan. Yahudi tidak menuhankan Yahweh. Yahweh itu dewa Mesir. Dewa calabai. Tidak laki, tidak perempuan. Tengah-tengah dewa Yahweh itu. Dia memiliki kelamin ganda dia. Begitu saudara, belajar lagi. Ya, lembutkan hati saudara. Kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, jelas Anda menuhankan sosok yang diciptakan oleh Tuhan saya, yaitu makhluk padang gurun yang Anda sembah itu. Silakan yang lain. Oke, saya mau tanggapi ya. Ya, tanggapi, silakan. Semuanya. Jadi tadi Bro Suma katakan Bible itu bukan firman Allah. Tapi 99% Anda mengutip yang bukan firman Allah. Gimana ya? Anda bilang itu bukan firman Allah tapi Anda gunakan. Kalau itu bukan firman Allah, jangan sekali-kali menggunakan. Untuk apa Anda gunakan sedangkan itu bukan firman Allah? Itu aja kan sudah salah, tak? Saya tanggapi. Sebentar. Kalau Anda tidak mengaku Paulus sebagai rasul, ya kami juga kan orang Kristen tidak mengaku bahwa Muhammad itu adalah nabi. Kenapa? Al-Quran mengatakan kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Yang kedua, di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 127. Di mana di Al-Quran mengatakan itu? Al-Jasiyah ayat 16. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab,
kekuasaan dan kenabian, dan kami Oke. anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dari Enggak, atas dalilnya bangsa. bahwa tidak Jadi diberikan tidak ada, kepada bangsa tidak lain. ada. Ini Di mana Bani- dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian selain daripada Bani Israel? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Macet paman. Dia bukan Macet dunia. paman. Jangan ngarang lah bro, jangan asumsi lah. Saya lagi bernarasi membaca ayat, kenapa aku di mute? Ya, di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian Dan itu? sungguh kepada Bani Israel, di situ bukan Bani Arab. Iya, Dan memang sungguh betul kepada itu. Bani Israel Yang telah saya kami tanya, berikan yang kitab, saya tanya, Bung, kekuasaan. Bung, yang saya tanya dalilnya bahwa Nabi tidak ada dari bangsa lain itu di mana? Ya, tidak, di situ tidak disebutkan Bani Arab. Ya, mana Bani Arab? Coba Anda cari Yang Anda katakan itu bahwa kenabian itu tidak diberikan kepada bangsa lain, Ya. mana? Saya tidak bilang kenabian tidak diberikan kepada bani yang lain. Saya bilang tidak diberikan kepada Bani Arab. Karena Anda ada Ya, di mana dalilnya tidak diberikan kepada Bani Arab? Di mana? Yang ada Di Bani mana Israel. dalilnya? Di mana dalilnya Tidak kenabian ada tidak? satu dalil dalam Al-Quranmu kenabian Udah, diberikan kamu ke kepada Bani neraka Arab. aja dulu. Kamu ke neraka dulu, cebok di sana. Jangan di sini. Kenapa bro? Kenapa? Saya minta dalil, di mana dalilnya tidak ada kenabian kepada bangsa lain. Sedangkan ayat yang kau bawa itu, walaqad ataina bani Israel, itu menekankan dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Torah, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa lain pada masa itu. Jangan menyesat kamu. Coba kau baca ayat 18-nya. Summa ja'alnak. Huruf K di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, aku jadikan engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti peraturan dari agama itu, mengakui aturan itu ada, maka ikutilah dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Itu ayat 18-nya. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kau itu dari dulu. Makanya jangan kau tidur sama babi bela. Yang kau jadi kau makan babi, otakmu jadi sedeng selamanya kayak gitu. Diminta dalilnya sesuai dengan pernyataanmu tidak ada diberikan ke bangsa Arab. Itu bahlul namanya, dongok. Nabi Muhammad diutus, Muhammad Rasulullah, dan dijelaskan dalam Al-Quran Muhammad itu adalah Rasul, bukan Nabi lagi tapi Rasul. Rasul itu kedudukannya, cakupan ajarannya itu lebih luas daripada Nabi. Kalau Nabi hanya untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu adalah Nabi, otomatis Nabi. Rasul sama dengan Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Begitu. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Jadi Nabi dulu baru Rasul. Kalau sudah Rasul sudah pasti Nabi, melalui tangga Nabi. Jadi ketika dia naik tangga ceritanya ini, orang-orang beriman, kemudian di atasnya ada Nabi. Di atasnya Nabi itu Rasul. Rasul lebih tinggi. Kenapa? Karena dia diperintahkan menerima wahyu. Pada saat dia menerima wahyu, posisi dia Nabi. Pada saat dia diperintahkan wahyu yang diterimanya itu diajarkan kepada orang lain, maka dia jatuh pada posisi Rasul. Jadi Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, ini Kristen tidak punya data, tidak punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ajarannya hanya caplok sana, caplok sini dari agama lain. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Plat G, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Plat G, selamat malam Plat G. Dibuka mute-nya Plat G.
Ya, mohon maaf saya turunkan lagi. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik berdiskusi. Ya, Baron Hood, selamat malam. Selamat malam, wahai anjing-anjing Arab. 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21, Kristen disebut babi dan anjing. Fuji, selamat malam, Fuji. Fuji, selamat malam. Turun. Ya, namanya apa? Namanya rahasia. Selamat malam. Selamat malam namanya. Namanya selamat malam. Waduh. Saya turunkan ya. Selamat malam, kok sepi? Nggak ada suaranya. Pada tidur semua ini. Ya, Larian, selamat malam, Larian. Selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa kalau boleh tahu, Bang Larian? Islam, Bang. Kenapa? Islam. Oh, Islam. Oh ya, ini surat untuk teman-teman Kristen ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Cuma mau bertanya doang, Bang, kenapa oteng-oteng yang naik itu otaknya pada goblok-goblok, Bang? Oke, makasih, Bang. Ya, makasih ya, Bang. Saya turunkan dulu. Aduh, ada Pak Tuhan di sini. Gimana kabarnya, Pak Tuhan? Hai, selamat malam. Apa kabar? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, yang minta permintaan di multi, yang Islam tolong dibatalkan dulu, teman-teman ya. Ya, Surya Natu, selamat malam, Surya Natu. Surya Natu, selamat malam. Surya Natu, selamat malam, Surya Natu. Oi. Oi. Aduh, kenapa minta naik, Abang, kalau nggak mau ngomong? Ada mikir dia ini. Ada Tuhan masalahnya di atas ini, Bang Henry. Ya, Be Hendri, selamat malam, Be Hendri. Be Hendri, selamat malam. Waduh, pada membisu semua. Bro Denny, ini fenomena ini bagaimana ini, Bro Denny? Bang Denny, gimana ini? Apa itu?
ya semakin sulit dikendalikan. Ya apa? Ya mengenai Bible yang produksi Indonesia ini. Oh ya. Makanya Bible Indonesia itu gampang digugat. Gitu. Yang mana yang mendekati benar, Bang Den? Yang berbahasa Inggris kah? KJP yang KJP. Kalau KJP itu ada kata Rasul nggak? Nggak ada. Apostol. Ada kata Allah nggak? Nggak ada. Ada kata Alkitab nggak? Nggak ada. Ada kata Injil nggak? Nggak ada. Kok nggak ada semua ya baju ya? Nggak ada. Indonesia kok bisa jadi berubah ya masuk di Indonesia ya? Ya bingung, aku sendiri juga bingung. Kenapa? Aku sendiri juga bingung. Jadi kalau sangat perbedaan begitu, artinya cara ya nilai kekristenannya juga beda dong, Bang Denny. Ya beda. Kalau di Indonesia kan masuk di sini Paulus adalah rasul. Kalau di King James Version itu disebut apa dia? Apostol. Apostel itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Bang Denny? Ya rasul. Lah. Bahasa Indonesia Bang Denny, rasul kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada di KBBI cuma rasul. Jadi atau itu utusan. Utusan dong, baru Indonesia. Itu Bang Denny. Kenapa terjemahkan ke Indonesia menjadi bahasa Arab? Ya nggak tahu. Bang Denny sih kurang aktif. Aktif dong Bang Denny, ajarin orang-orang itu. Iya kan. Bang Denny kalau misalnya Anda pulang nih atau ada yang ngirimin produk LAI ke situ gitu. Kira-kira Gak aku pakai. Kenapa nggak dipakai? Ya terjemahannya banyak yang salah. Iya ya. Tahu nggak Pak Denny kenapa di Indonesia ini cenderung terjemahannya berbau Islam? Ya karena campur baur ya. Kenapa Pak Denny? Biar Kristen laku. Ya, kalau nggak apa namanya ke-Islam-Islaman ya Kristen nggak laku lah. Coba orang Islam diajak nyembah teos gitu, mau? Kitabnya apa kitabnya? Biblos. Terus pesuruhnya siapa? Apostolos. Ya, nggak laku Pak. Nggak laku, betul. Yakin saya nggak laku itu. Makanya ke-Islam-Islaman. Nanti kalau dia berbaur sama orang Hindu ke Hindu-Hinduan, Tuhannya berubah jadi Satwa Ginta, jadi Satwa Ginta. Jadi Sang Yang Widi. Di India jadi Bhagawan Gita. Ya kan? Kayak gitulah. Di Batak nanti jadi Debata. Ya Debata. Kayak gitulah Pak. Saya lihat memang bukannya menghina ya. Kristen ini nggak berdikari gitu. Nggak berdiri di kakinya sendiri, nggak kayak Islam kan berdikari dia. Di India berubah jadi Brahma gitu, enggak ada Islam kayak gitu. Tetap saja Islam itu menunjukkan keasliannya. Tuhanmu siapa? Allah. Orang India bingung, Allah itu siapa? Terangkan. Ya kan gitu. Kalau Kristen kan enggak, Tuhanmu siapa misalnya kan. Sang Yang Widi itu siapa? Bingung dia nanti. Jadi gitulah. Tapi kan di Indonesia bisa disetel Pak, di Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya Kristennya aja yang goblok. Mau-maunya ditipu-tipu LAI.
Seharusnya umat Kristen tuh rindu dengan nama Tuhan aslinya gitu loh. Kembalikan ke teks aslinya gitu. Emang Kristen punya nama Tuhan asli, Bang Doni? Ya, Yesus itu yang Tuhannya Kristen yang asli. Oh. Ya udah ke Pak Robin dulu deh. Baru naik Pak Robin. Selamat malam Pak Robin. Robin Pardede. Selamat malam. Ada apa ini? Apa yang mau ditanya? Ini loh Pak Robin. Kenapa Kristen Indonesia ini beda dengan Kristen luar negeri, Bang? Jadi Kristen itu kan begini, banyak terbagi-bagi. Seperti saya lah. Kristen yang sebenarnya seperti apa? Jadi itulah Kristen sekarang banyak buatan manusia. Yang Kristen apa itu, Pak? Kristen sejati itu sulit didapatkan. Tapi kalau Kristen buatan manusia banyak yang menjalankan dengan apa? Doktrin inilah, peraturan inilah, peraturan manusia semua itu. Seperti yang apa itu, Pak Robin? Gimana? Seperti yang mana itu buatan manusia? Nah itu seperti yang mempertuhankan manusia, itu buatan manusia. Setiap orang yang mempertuhankan manusia atau mempertuhankan benda-benda mati, itu adalah namanya Tuhan yang mempertuhankan manusia. Itu. Manusia siapa itu yang dipertuhankan, Pak Robin? Ya manusia seperti itu dalam. Seperti siapa? Seperti dalam kekristenan itulah seperti yang menyembah seperti Yesus. Nah, itu tidak pernah, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Dia untuk disembah. Tapi kan mayoritas Kristen di Indonesia itu ya Yesus itu Tuhan. Begini, kalau masalah mayoritas, kejahatan lebih banyak daripada kebenaran. Nah, itu masalah mayoritas. Itu lumrah. Makanya siapa yang mengikuti lebih banyak, ya udah. Tepatnya di akhirat. Tepatnya nanti di neraka yang jahanam. Jadi menurut Pak Robin menyembah Yesus kejahatan gitu? Jelas, kan dia manusia. Makanya sekalipun dia manusia yang suci, tepuk tangan untuk Pak Robin. nggak boleh kita sembah. Itu. Selamat malam. Pak Robin ini Kristen lurus kayaknya nih. Malam. Malam Pak, malam. Pak 30 laki-laki, Anda dengar Pak Robin, silakan diluruskan kalau dia salah. Aduh. Jangan tenggelam, Pak. Kok ngopi, Pak? 30. Hei. Ada yang nanya Pak Robin. Pak Robin ini Kristen apa bukan? Saya udah kata-kata saya Kristen sejati yang Kristen melakukan sejati. yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan apa yang dilarang Yesus. Jangan mempertuhankan manusia, jangan. Itu ada dalilnya kok. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7. Di mana lagi? Yeremia 17 ayat 5. Itu jelas kok. Jadi ngapain harus saya bantah? Serius gue bilang gitu. Iya, ini customer saya punyanya. Waduh, hebat nih Pak Robin ini cara belajarnya nih. Ini Berakal ini. Cuman gila sama dia sama mobil katanya gitu. Kita bawa ke Apa nggak dimusuhi itu Bang, Pak Robin? Ya, gimana? Apa nggak ditolak Anda masuk gereja kalau begini caranya? Saya kan memiliki gereja sendiri. Nah, ini yang banyak Kristen nggak tahu. Gereja atau bait suci yang sesungguhnya apa? Bukan bangunan. Biarkan saya ditolak dari bangunan. Yang penting saya nggak ditolak dari bangunan yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa. Apa itu? Tubuh saya. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah tubuh saya. Jadi bukan bangunan. Mohon maaf, ya. Kenapa tubuh saya? Karena tubuh saya yang membangun adalah Maha Pencipta. Jadi inilah gereja yang sesungguhnya. Bukan bangunan. Bangunan itu adalah yang dibangun oleh manusia berdosa. Itu. Jadi saya nggak akan pernah menggerejakan bangunan. Nanti sama saya dengan Pak Robin standby di sini. Ya, menunggu Kristen lain ya. Boleh, silakan. Ya, jangan kemana-mana Pak Robin. Luruskan mereka yang menyembah manusia gitu ya Pak Robin ya. Iya, silakan.
Masalah mereka tidak mau terima, itu terserah urusan mereka kepada Maha Pencipta. Pak Robin ini Tapi mereka mengatakan ini, Pak Robin. Yesus itu manusia, sepenuhnya Tuhan, Pak Robin. Tidak, dia sepenuhnya manusia suci. Itu yang benar. Kalau itu Tuhan tidak, mohon maaf, karena Tuhan tidak akan terlihat. Itu intinya. Jadi sebelum ada manusianya Yesus, Tuhan sudah ada. Nah ini yang perlu disembah. Makanya seperti saudara saya Muslim luar biasa. Sebenarnya itu dalam Kristen juga dikatakan. Maka dalam Ibrani 11 itu jelas ayat 1. Apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah itu iman. Kalau benar-benar Kristen itu beriman, dia harus percaya kepada yang tidak kelihatan. Bukan percaya kepada yang kelihatan. Yesus mohon maaf, kan kelihatan. Jadi menurut Pak Robin yang kelihatan Yesus ini menurut Anda diciptakan oleh Tuhan? Utusan, diutus. Ya, Ya, sama artinya juga. diciptakan. Dia juga makhluk, Pak Robin. Makhluk diciptakan, gitu. Ya, jadi dia diutus sebagai alatnya untuk menyampaikan setiap kebenaran daripada Yang Maha Kuasa itu kepada manusia. Jadi utusan. Ya, makanya dikatakan dia, saya saja tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Jelas, benar. Benar apa yang dikatakan Yesus itu. Jadi kita nggak perlu sangkal, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari apa? Dari manusianya. Gitu. Tapi menurut Paulus itu dia mati hidup menjadi Tuhan. Saya sudah katakan, siapakah Yesus menurut Yesus? Nah ini ya, siapakah Yesus menurut Yesus sebagai utusan? Tetapi siapakah Yesus menurut Paulus atau menurut semua manusia menjadi Tuhan? Nah ini yang jadi keliru. Makanya jadi penyesat. Itu. Tanggapan Anda mengenai tulisan Paulus gimana? Tanggapan saya menurut Paulus itu kan buatan manusia. Benar itu semua. Maksudnya tulisan Paulus ini meluruskan apa tidak meluruskan? Justru dia itu mengada-adakan. Kenapa? Tidak pernah Yesus itu menulis yang namanya kabar baik. Dia langsung praktek. Ya, yang menulis siapa? Makanya dikatakan jangan sampai kita tambahin, bahkan senota pun, setitik pun jangan tambah-tambahin. Nah, itu yang benar. Tapi lihat sekarang, banyak yang ditambahin, banyak yang dibantah. Banyak yang dibikin maunya manusia, maunya banyak yang dibikin benar-benarnya manusia, makanya terjadi kesalahan. Ya, jadi apa yang dikehendaki manusia itu tidak akan benar, tetapi apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa itu yang benar. Melalui apa? Melalui roh. Melalui apa? Melalui yang tidak kelihatan, karena roh tidak pernah kelihatan. Makanya jangan mulai dia. Oke. Kalau gini caranya Kristen bisa bubar. Lama-lama Kristen bubar loh nanti kalau kayak gitu. Pak De ngomong sendiri. Iya, Bang Pak Ju- Robin ini loh. Iya, Ini kenapa? bisa-bisa bikin Kristen bubar nih kalau pemikirannya. Ya itulah keadaan yang ada. Ya. Sama Kristen saja Tuhannya beda-beda. Nah itu. Kenapa? Mempertuhankan manusia, mempertuhankan dunia. Kalau tidak mau dia perbedaan, dia akan mempertuhankan Tuhan yang Esa. Kenapa? Yang menciptakan semua umat manusia tidak ada berbeda. Siapa yang mau berbeda? Aturan manusia. Maka terjadilah perbedaan. Doktrin saya paling benar, doktrin saya paling benar. Makanya terjadi perbedaan. Yang benar itu hanya Yang Maha Kuasa. Kita harus mengikuti Yang Maha Kuasa. Jadi kiblat kita itu hanya kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa harus kepada Yang Maha Kuasa? Karena dialah yang Maha Suci, Maha Penglihat, Maha segalanya, Maha Pengasih. Pokoknya yang Maha tidak terukur. Oleh siapa? Oleh ciptaan. Maka ciptaan tidak akan pernah bisa mengukur pencipta. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada seorang ciptaan bisa mengukur pencipta, itu berarti bukan Tuhan. Gampang kok. Jadi Tapi kan ada istilah Tritunggal. Bagaimana istilah Tritunggal? Tiga pribadi satu hakikat. Itu bukan Tuhan. Kita ukur dengan Tritunggal. Jadi Tuhan itu jangan kita macam-macamkan. Yang penting intinya Tuhan itu Maha Esa. Maha tidak ternilai, namanya Maha. Jadi tidak ada namanya ciptaan itu seperti kita sendiri untuk menilai Tuhan. Nggak ada. Hak kita itu nggak ada. Tapi sebaliknya ada. Tuhanlah yang menilai kita sebagai ciptaannya. Begitu Pak. Jadi apapun alasannya menurut Pak Robin, Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya? Benar.
Siapa yang menyampaikan itu? Sebenarnya yang menyampaikan itu Yesus itu sendiri. Cuman banyak sekarang dibantah kalangan daripada Kristen. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Karena apa? Itulah kita punya luar biasa punya Tuhan yang Esa, ya, memberikan kebebasan memilih bagi setiap makhluk ciptaannya. Ya, hidup ini pilihan. Sama seperti nenek moyang kita. Kan dia sudah dilarang. Jangan kau makan buah itu. Kalau dalam surat saya namanya buah holy. Ternyata dimakan. Ya hidup pilihan. Makanya yang Maha Kuasa, Maha Pencipta memberikan kebebasan untuk memilih. Silakan. Kalau kau memilih untuk lebih baik jatuh dalam dosa atau masuk neraka, silakan. Kita nggak boleh paksa. Kita nggak boleh harus paksa. Banyak juga kebenaran. Kita juga nggak boleh paksa. Yang penting Yohanes 1 ayat 7, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maupun Yesus sekalipun Yesus itu manusia suci, kita tidak boleh mengandalkannya. Bahkan dia sendiri berserah kepada Bapa. Nah, siapa Bapa itulah? Itulah yang gak kelihatan tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain yang Maha Kuasa. Itu benar. Jadi jangan kita tuhan-tuhankan, jangan kita ada-adakan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi banyak. Jadi ini makanya saya justru ketika saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang seagama, justru saya dikatakan apa? Orang yang sesat. Gak apa-apa. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia menyampaikan kebenaran, malah dia apa? Diolok-olok. Ya, dia dilempari pakai batu. Dia dikatakan apa? Orang nggak benar. Nah itu harus kita terima. Jadi setiap orang benar itu pasti dibenci banyak orang. Pasti yang membenci lebih banyak nilainya daripada yang tidak membenci. Itu jelas fakta. Iya baik. Banyuma mau menanggapi nggak nih? Banyuma, ya gimana? Saya absen dulu Banyuma. Banyuma menjauh ya. Sedot ini siapa Sedot? Kristen dia, Sedot. Silakan, Sedot ditanggapi Pak Robin. Mau dibantah? Oke. Ya mau, Robin, Pak Robin, menurut Pak Robin pemilik surga itu Jangan menurut saya Pak. Kalau menurut saya itu dunia Pak. Itu nggak nyambung bagi saya. Menurut yang Maha Kuasa. Menurut Pak Robin. Yang Maha Kuasa Pak. Jadi adakan yang Maha Kuasa. Jangan menurut saya. Saya manusia Pak. Nanti seakan-akan jadi mempertuhankan manusia. Mohon maaf Pak. Ya silakan lanjut. Gini nih, menurut Bapak pemilik surga itu pantas Jangan menurut saya Pak, jangan menurut saya. Menurut Tuhan bagaimana Pak, gitu. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu Pak, saya selalu mengandalkan Tuhan Pak. Pak ini Kristen atau apa? Kristen kan? Saya Kristen sejati Pak. Puji Tuhan Pak. Boleh nggak aku tanya, apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak jangan ada ilah-ilah lain, itu yang pertama. Ya. Jangan membuat patung, menyerupai apapun. Nah itu kehendak Bapak. Biar Bapak jalan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Makanya dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi kerajaan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, dan kebenaran itu 9 buah roh. Jadi kita harus menjalankan 9 buah roh. Nah gitu Pak ya. Pak Robin, coba buka Yohanes 6 ayat 40. Bapak baca sajalah, nggak perlu saya buka-buka. Karena begini, baca. Silakan Pak, biar saya tanggapi nanti. Sebab ini Yohanes 6:40 berkata, Yesus berkata gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Nah, jadi bukan kehendaknya manusianya Yesus itu Pak. Makanya sama seperti ini. Kehendaknya apa tadi? Apa kehendak Bapak? Dengar dulu Pak. Karena dengan aku dan Bapak adalah satu. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud Yesus itu aku dan Bapak satu? Jadi yang dimaksud Bapak, mohon maaf, yang sebesar-besarnya bukan manusianya yang satu. Tetapi apa yang di dalam manusianya Yesus? Apa itu? Roh. Makanya itu Pak,
Jangan dipatahkan Yohanes 4 ayat 24. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Adalah roh, Pak. Bukan manusia. Mohon maaf ya, Pak. Nah itu, makanya Bapak itu baca lagi lebih jelas. Aku dan Bapak satu, yang satu itu adalah roh. Jadi aku dengan siapa nih? Dia Bang Juman ya. Aku ada dengan Juman satu. Apa yang satu? Ruhnya, tapi jasad kami beda. Pak Robi, Kenapa satu? Yohanes 6 ayat 40 enggak berkata tentang jadi yang dimaksud di situ, Pak. Yang dimaksud di situ, Pak, saya udah paham itu. Jadi sama seperti aku dan Bapak satu. Ya, karena engkau sudah melihat aku, kau melihat Bapak. Jadi maksudnya itu apa, Pak? Ruhnya yang dilihat, Pak. Ya, ruhnya yang dilihat. Ayat itu enggak ada hubungannya dengan 3 dalam 1, enggak ada hubungannya sama sekali dengan 3 dalam 1. Ayat itu berkata beda. Konteksnya beda, jauh beda dengan yang Anda katakan. Benar, konteksnya jauh beda, Pak. Benar. Makanya Bapak itu meresponinya secara ruh, Pak. Jangan secara sekolah teologi, secara logika, secara akal, Pak. Secara dunia. Roh, Pak, ini yang tertulis loh di sini. Iya, tertulis, Pak. Jadi itu tertulis itu harus kita imani secara roh, secara yang tidak kelihatan, seperti Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman, apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Jadi kalau kita lari kemana-mana, itu mohon maaf, Pak. Kalau Bapak mempercayai seperti itu silakan. Saya nggak paksa. Ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus loh. Ini menurut Yesus. Bukan menurut saya, Pak. Saya nggak pernah menurut saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, menurut saya, Pak. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Iya, menurut perkataan Yesus. Nah, itu seperti itulah cara meresponnya, Pak. Cara mengetahuinya. Jadi mengetahuinya jangan pakai pemikiran dunia, Pak. Anda yang lari kemana-mana pakai ayat lain, nggak ada hubungannya loh, Pak. Bukan tidak ada hubungannya, ya itu jelas, Pak. Jadi ini anak SD bisa mengerti loh ayat ini, anak SD bisa mengerti loh. Makanya kalau itu bisa dimengerti oleh anak SD, berarti itu bukan permanen, Pak. Justru kita tidak mengerti yang Maha Kuasa itu. Memang kita tidak mengerti, ya. Silakan Geruda. Karena yang Maha Kuasa tidak akan kita bisa sampai kapan tidak akan bisa kita mengerti. Berarti kalau kita bisa mengerti yang Maha Kuasa, berarti itu bukan yang Maha Kuasa. Karena orang kita manusia. Masa manusia bisa mengerti yang Maha Kuasa? Tidak fokus dengan ayat ini, Pak. Jangan kemana-mana dulu. Itu aja intinya, Pak. Fokus. Sekarang begini aja, Pak. Sebelum ada Yesus, jadi ya Bapak jangan pertahankan, Bapak jangan giring saya, ya. Sampai kapan? Karena sebelum ada Yesus, dengar Pak. Sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada belum? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak. Jawab dengan benar. Oke, sebelum ada Yesus, posisinya Yesus itu apa di surga? Ya, saya tanya, jangan berbelit-belit, Pak. Sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada apa belum? Jawabannya udah iya atau tidak. Itu aja, Pak. Jangan Bapak bikin ini pengetahuan dunia, Pak. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Sekarang saya akan bertanya, Bapak sebelum ada Yesus, manusianya Yesus, apakah Tuhan sudah ada apa belum? Itu aja Bapak bilang, jawab. Yesus itu ya, Tuhan. Tidak. Iya gimana? Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saya mau tanya sebelum ada manusianya Yesus, ya sebelum ada, yang terlebih dahulu siapa, Pak? Tuhan sudah ada apa belum? Belum ya? Yesus sudah. Jadi Yesus sudah Tuhan gitu. Kekekalan. Yesus sudah ada. Hebat banget, Pak. Punya keterbatasan, Pak. Sekalipun Yesus itu manusia mulia, dia kan manusia. Domba seperti serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saya nggak suka sama serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala berbulu domba itu ya Anda Kristen. Karena Anda memaknai ucapan Yesus itu seakan-akan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Padahal Yesus di situ berbicara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 tadi ku dengar ya. Di sana dikatakan begini. Di data nomor 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan.
menurut kepercayaan saudara? Ya, benar. Ayo, percaya atau tidak percaya? Kalau Anda percaya Yesus itu, maka